Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum wa qala aidan wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahu a'lam. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid At-Taqwa UNJ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas sejenak Surat Al-Baqarah 155 sampai dengan 157, di mana di dalamnya termaktub sekaligus khatib memberi judul buah kesabaran dalam Islam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada awal tadi telah dibacakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa bassiris sabirin. Dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Tidak ada manusia di dunia ini hidup tidak pernah takut, tetapi pernah mengalami ketakutan. Diuji dengan sedikit kelaparan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa mengalami lapar. Lalu diuji dengan kekurangan harta. Bahkan diuji dengan dipanggilnya oleh Allah Subhanahu wa taala anak atau istri atau suami yang tercinta. Dan di ayat itu dikatakan, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa suatu musibah,
diuji dengan malapetaka. Mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah. Dan apa saja yang dikehendaki di dunia ini, baik dalam bentuk kegembiraan maupun malapetaka, kesusahan, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ujung ayat dikatakan, mereka itulah yang akan mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 tadi, kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang penting tentang kesabaran ini. Antara lain, bukankah ujian adalah bagian dari hidup? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bahwa ujian dan cobaan adalah bagian yang alamiah dari kehidupan setiap manusia. Kehidupan ini penuh dengan tantangan. Dan kesabaran adalah merupakan kunci untuk menghadapinya. Yang kedua, buah kesabaran, Allah menjanjikan berita gembira bagi orang-orang yang sabar itu dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kesabaran akan mendatangkan rahmat dan keberkahan atas ujian dan cobaan tadi. Para guru, para ustadz telah mengurai salah satu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling megah, yang terbuat dari intan putih, adalah surga Aden. Kepada siapa diperuntukkan surga Aden itu? Hanya dua yang diperuntukkan. Yang pertama adalah makhluk yang bernama manusia, menyempurnakan iman dan takwanya. Yang kedua diperuntukkan bagi makhluk Allah yang sabar menerima cobaan dan malapetaka. Di dalam surat Maryam ayat 61, surga Adam itu gaib di dunia ini, belum bisa dilihat, belum bisa dirasakan. Surga yang terbuat dari permata putih tadi. Tetapi di dalam penjelasan surat Maryam ayat 61, surga Aden itu pasti akan dihuni oleh makhluk yang bernama manusia, yang telah menyempurnakan iman dan takwanya. Yang kedua adalah makhluk yang bernama manusia yang sabar menerima cobaan dan ujian itu. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam ruangan ini, jika tidak sanggup kita menyempurnakan iman dan takwa, setidak-tidaknya kita adalah makhluk yang menerima apapun ujian dan cobaan dengan sabar. Bagian berikutnya adalah, jika ada cobaan dan ujian itu, maka di
tidak bisa lain kecuali tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat menghadapi kesulitan, kita harus ingat bahwa hanya kepada Allah kita akan kembali. Ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mengingatkan kita untuk tawakal kepada Allah dengan segala situasi yang kita hadapi. Kesabaran dalam Islam bukan merupakan tanda kelemahan dari seseorang, tetapi kesabaran dalam Islam merupakan tanda kekuatan dan juga tanda bahwa seseorang itu imannya kokoh. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran sudah merupakan separuh dari iman. Ini berarti bahwa ketika kita bersabar, maka kita sedang memperkuat keimanan kita itu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini kita akan menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Kesabaran adalah kunci untuk menghadapi cobaan dan ujian itu dengan kekokohan keimanan kita masing-masing, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat meneladani keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai ujian, menjalani dan menghadapi hidup ini juga dengan kesabaran yang kokoh. Al-Baqarah 155, 157 tadi. Jika kita ingin memahami secara mendalam, tidak ada manusia yang hidup sejak zaman Nabi Adam sampai pada detik ini, tak seorang manusia pun yang tidak pernah mengalami cobaan dan ujian itu. Sekali lagi, apakah dengan cobaan kekurangan? Apakah juga dengan cobaan kemiskinan? Dan bahkan sekali lagi, orang-orang yang kita cintai lebih dahulu diambil dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk cobaan yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Cobaan berikutnya, bukankah seseorang yang telah diberi jabatan juga adalah itu ujian berupa cobaan? Seorang yang memegang jabatan tertinggi sekalipun, pada saat dia menjabat, banyak yang mengeluk-elukannya, banyak yang mengaguminya. Tetapi tatkala hayat dan jiwanya diambil kembali oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia. Hanya dia sendiri yang mempertanggungjawabkan segala sesuatu
dan perbuatan yang dilakukan di dunia. Simpulannya adalah jabatan itu merupakan seonggok ujian dari sejumlah cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak kita saksikan pejabat-pejabat yang semakin tinggi memegang jabatan, semakin jauh dari keimanan dan kesabaran. Mereka tergelincir. Tetapi di sisi lain, banyak juga pejabat, orang yang diberi jabatan, amanah dalam menjalankan tugasnya. Mudah-mudahan jamaah yang hadir pada kesempatan ini termasuk golongan yang kedua yang amanah. Sekali lagi, kehilangan orang yang sangat kita cintai sekalipun tidak perlu disedihkan secara berlebih-lebihan. Tidak perlu kita meraung-raung atas kepergian. Tapi kesedihan ala kadarnya. Karena kita menyadari bahwa kita semua pasti akan kembali kehariban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk mengembangkan kesabaran yang telah kita miliki masing-masing ini dalam hidup kita dengan penuh keberkahan, menjadi kesabaran yang indah yang kita jalani selama kita hidup ini. Dan tidak lupa salawat dan salam sekali lagi semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini sepanjang hidup kita sudah mulai berhitung sudah berapa kali kita melakukan sholat jamaah secara bersama-sama selama hidup ini. Dan sudah berapa kali pula sholat Jumat berjamaah kita tinggalkan. Mudah-mudahan sholat Jumat pada hari ini menjadikan kita nanti salah satu hamba penghuni surga Aden itu yang terbuat dari intan putih itu. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum ibadihil muttaqin. وأدبنا بالقرآن الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. رب
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.